Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan program Mutiara Iman, Kompas TV Manado. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Hanya dari firman-Mu lah ya Tuhan, kami dapat menemukan jalan kebenaran. Dan saat ini kami hendak membaca merenungkan akan firman-Mu, menuntun kami. Dengan kuasa Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu supaya di dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, kami dapat dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Maka bersabdalah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, saya memilih dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul bacaan perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan Diksi 2. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya menemani seorang teman untuk menanam bibit bunga di halaman rumahnya. Dan ketika itu saya melihat teman ini, dia menggali tanahnya dengan sabar, dia menabur benih, dia menyiram dengan hati-hati. Dan hari pertama tidak terlihat tanda apapun. Hari kedua, hari ketiga pun hal yang sama yang disaksikan, bahwa tanah tetap terlihat gersang. Namun teman ini dia begitu tekun menyiramnya pagi, sore,
Dan saya sempat berkata seperti ini, mungkin benihnya yang rusak atau tanahnya yang terlalu keras. Nah, saudara-saudara, teman saya tersenyum dan menjawab. Dia katakan seperti ini, kita tidak bisa menuntut benih untuk tumbuh cepat. Kita hanya bisa memastikan bahwa tanahnya tetap lembab dan bersih dari rumput liar. Sisanya biar waktu Tuhan yang bekerja. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian muncullah tunas kecil berwarna hijau muda. Tunas ini tidak besar, tidak mencolok, tetapi dia hidup. Nah, saat itu saya tersadar bahwa yang membuat benih tumbuh bukan hanya air dan sinar matahari, tetapi juga ketekunan dari hati si penanam. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pun memakai gambaran yang sangat mirip ketika ia mengajar orang banyak tentang firman Allah. Dalam Injil Lukas pasal 8, ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya, dan benih itu ialah firman Allah. Bayangkan sejenak seorang petani yang sedang berjalan di ladang, menabur benih di tanah yang beragam. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, dan ada yang di antara semak duri, tetapi juga ada di tanah yang baik. Saudara-saudara, dalam bagian ini, Yesus tidak sedang membicarakan tentang teknik pertanian, melainkan tentang hati manusia, tentang bagaimana setiap orang merespon firman Allah yang sama. Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan, contohnya lewat ibadah, renungan harian, atau bahkan lagu rohani. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa tidak semua yang mendengar benar-benar mendengar dengan hati. Ada yang mendengar tetapi segera dilupakan. Seperti benih yang jatuh di jalan dan dimakan burung. Ada yang mendengar dan langsung bersemangat, tetapi layu seketika di saat pencobaan datang. Itu seperti benih jatuh di tanah yang berbatu. Lalu ada pula yang bertumbuh, tapi akhirnya dihimpit dengan duri kekhawatiran dan kesibukan-kesibukan dunia. Seperti benih yang jatuh di antara semak duri. Namun ada yang menyimpan, ada yang mendengar dan memelihara firman itu sehingga firman itu berbuah dalam ketekunan. Ya, saudara-saudara, kita akan jeda sejenak, kita akan masih kembali lagi dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini Yesus ingin mengarahkan pandangan kita bahwa kehidupan iman ini bukan soal seberapa sering kita mendengar firman, melainkan bagaimana kita memelihara firman itu sampai berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan seperti pesan singkat yang dibaca lalu dilupakan, tetapi seperti benih yang perlu waktu, perhatian, dan ketekunan untuk tumbuh. Karena itu Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang dalam,
Benih yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-15. Ketekunan, bahasa Yunaninya adalah hipomone, artinya bertahan di bawah tekanan. Artinya iman yang sejati tidak tumbuh di tanah yang lembut dan nyaman, tetapi di tengah tantangan pergumulan dan kesetiaan sehari-hari. Ketekunan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi kita tidak berhenti berharap. Ketekunan bukan berarti kita tidak pernah gagal, tetapi kita tidak menyerah untuk bangkit kembali. Dalam ketekunan itulah benih firman mulai berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini hidup kita seperti ladang yang penuh batu atau duri. Ada masalah, ada kekhawatiran, ada luka yang belum sembuh. Tapi kabar baiknya, Allah tidak berhenti menabur firman-Nya. Ia sabar seperti petani yang tak lelah menunggu. Ia menyirami dengan kasih, memelihara dengan roh-Nya, dan menanti sampai benih itu tumbuh menjadi kehidupan yang berbuah. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih bekerja, tetapi apakah aku masih membuka hatiku sebagai tanah yang baik bagi firman-Nya? Hari ini mari kita belajar dari Sang Penabur Agung. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan musim, tetapi kita bisa mengelola hati, tanah hati kita. Kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan rohani, tetapi kita bisa tekun menjaga supaya firman Tuhan tidak tercabut oleh godaan atau kesibukan. Sebab hanya di dalam ketekunan, iman yang bertahan dan terus percaya, firman itu akan berbuah menjadi kasih, pengampunan, dan damai yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, setelah kita melihat bagaimana firman itu ditabur dalam berbagai tanah hati, mari kita renungkan lebih dalam. Apa yang membuat satu hati berbuah dan hati lain tidak? Dan bagaimana kita dengan anugerah Allah dapat menjadi tanah yang baik bagi firman itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar gambaran perumpamaan tadi, mari kita lihat dalam maknanya bagi hidup iman kita, bahwa firman Allah adalah benih kehidupan. Yesus berkata benih itu ialah firman Allah, artinya firman Allah di sini bukan sekedar kata-kata atau ajaran moral. Firman Allah adalah benih ilahi yang mengandung kuasa kehidupan. Seperti biji kecil yang menyimpan potensi besar di dalamnya, firman mengandung kuasa Allah untuk memperbaharui kehidupan manusia. Melalui firman, Allah menciptakan, menegur, menyembuhkan, dan menumbuhkan iman kita. Namun, benih yang baik saja tidak cukup. Ia perlu tanah hati yang siap menerimanya. Karena itulah Yesus berbicara tentang 4 jenis tanah, bukan untuk menghakimi, tetapi mengundang kita untuk memeriksa keadaan hati kita sendiri. 4 tanah, 4 kondisi hati manusia. Tanah yang di pinggir jalan adalah gambaran hati yang keras. Firman yang datang tapi tidak menembus karena hati tertutup. Mungkin oleh kesombongan, mungkin oleh kepahitan atau kebiasaan berdosa. Iblis segera datang dan mengambil firman itu dari hati mereka. Saudara, kadang kita datang beribadah, tapi hati kita sedang di tempat lain. Sibuk dengan rencana, rasa marah atau kelelahan. Firman itu mungkin menyentuh telinga, tapi tidak sempat masuk ke dalam hati. Hari ini Tuhan mengingatkan, lembutkanlah tanah hatimu. Bukalah diri kepada firman-Nya, karena Allah masih mau menanam sesuatu yang baru di dalam hidup kita.
kedua tanah berbatu. Ini adalah hati yang dangkal. Ia menerima firman dengan sukacita tapi tidak berakar. Begitu datang pencobaan, imannya menjadi layu. Saudara-saudara, betapa sering kita bersemangat di awal, ya. Kita rajin berdoa, kita melayani, berjanji untuk berubah. Tapi begitu keadaan menjadi sulit, semangat itu menjadi hilang. Firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk momen-momen indah, tapi juga untuk meneguhkan kita di dalam penderitaan. Roh Kudus membuat kita berakar dalam kasih Kristus supaya kita tidak mudah menjadi goyah. Tanah yang berduri, ini adalah hati yang sibuk. Firman tumbuh, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup. Buahnya tidak pernah matang. Inilah tantangan banyak orang Kristen masa kini. Kita tidak menolak firman, tapi membiarkan hal lain menjadi lebih penting. Kita ingin berbuah, tapi tanah hati kita penuh duri. Ada ambisi, ada rasa takut, ada beban dunia. Firman tidak bisa berbuah di hati yang tidak punya ruang bagi Tuhan. Karena itu, Yesus mengundang kita untuk menyangi duri-duri itu, belajar melepaskan apa yang tidak perlu, agar firman bisa bernafas dan bertumbuh dalam hati kita. Tanah yang baik, inilah hati yang terbuka, lembut dan siap diajar. Ia bukan hanya mendengar firman, tetapi menyimpannya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata menyimpan di sini bukan sekedar mengingat, melainkan memelihara, menjaga firman itu tetap hidup di tengah badai kehidupan. Dan berbuah dalam ketekunan berarti iman itu tidak hanya bertahan tapi juga memberi dampak, kasih, pengampunan, kebaikan, dan kesetiaan. Menjadi tanah yang baik bukan berarti kita sempurna. Tanah yang baik adalah tanah yang terus diolah oleh tangan Tuhan, yang rela digemburkan, yang rela dibersihkan dan disirami oleh kasih karunia-Nya. Ketekunan kita adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja memelihara iman itu dari hari ke hari. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan sesaat lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketekunan adalah partisipasi dalam anugerah yang memelihara. Yesus tidak berkata bahwa orang beriman tidak akan menghadapi kesulitan. Ia justru menegaskan yang berbuah adalah mereka yang tetap setia dalam proses. Secara teologis ini menunjukkan bahwa iman sejati bukan hasil kekuatan diri, tetapi hasil kerjasama antara anugerah Allah dan respons manusia. Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita tekun bukan karena kuat, tetapi karena Roh Kudus memberi kemampuan untuk tetap setia. Dan dalam setiap masa sulit, Allah sedang mengolah tanah hati kita supaya lebih dalam, lebih lembut, dan lebih subur. Saudara, buah dari firman yang bertekun, ketika firman berbuah, hidup kita berubah. Dari keras hati menjadi lembut dan taat. Dari dangkal menjadi berakar dan kokoh. Dari terhimpit oleh dunia menjadi penuh damai dan kasih. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, buah itu
tidak selalu spektakuler. Kadang hanya berupa kesetiaan yang berulang, mengampuni orang yang sama, tetap berdoa ketika lelah, tetap bersyukur meski keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Namun disitulah kuasa firman Allah nyata. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita mendengar firman, Allah sedang menabur benih baru dalam hidup kita. Tugas kita adalah menjaga agar hati ini tetap menjadi tanah yang baik. Tidak dikeraskan oleh dosa, tidak dangkal oleh emosi, tidak tertutup oleh duri dunia. Ketekunan berarti tetap percaya walau hasil belum terlihat. Ketekunan berarti tetap menabur walau musim belum berubah. Dan pada waktunya Allah sendiri akan menumbuhkan buah itu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan kiranya menolong kita semua untuk dapat menjadi pelaku yang setia akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak hanya sekedar didengar, tetapi juga akan berbuah dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, mengakhiri perenungan ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau taburkan hari ini. Engkau adalah penabur yang setia, yang tidak pernah berhenti menanam kasih dan kebenaran di hati kami. Ampunilah kami jika selama ini hati kami keras, dangkal dan tertutup oleh duri dunia. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Jadikan kami tanah yang baik bagi firman-Mu. Ajarkan kami untuk bertekun, tidak hanya mendengar, tetapi memelihara firman itu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu, buah yang nyata dalam kasih, kesetiaan dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.